itu hak dan privilege dia sebagai warga negara untuk memilih partai manapun untuk menyuarakan keberpihakannya. Yang kedua, harus kita akui Jokowi terkonfirmasi bukan negarawan yang berdiri di atas semua kepentingan rakyat. Jokowi hanya seorang partisan yang memilih partai yang dipimpin anaknya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia bukan seorang negarawan. Dia bukan juga seorang guru bangsa. Itu terkonfirmasi pada saat dia berjuang mati-matian untuk PSI. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, hari Sabtu 31 Januari 2026, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar. Dalam pidatonya ada yang menarik. Saya akan berjuang mati-matian untuk PSI. Kurang lebih seperti itu. Saya akan mengajak Anda melihat cuplikan pidato Jokowi yang menggebu-gebu berikut ini. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat dan mendengar apa yang dikatakan Jokowi pada Rakernas PSI, ada beberapa perspektif yang bisa kita angkat ke permukaan. Yang pertama, sebagai mantan presiden, itu sah-sah saja dia berpolitik. Itu hak dan privilege dia sebagai warga negara untuk memilih partai manapun untuk menyuarakan keberpihakannya. Yang kedua, harus kita akui Jokowi terkonfirmasi bukan negarawan yang berdiri di atas semua kepentingan rakyat. Jokowi hanya seorang partisan yang memilih
partai yang dipimpin anaknya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia bukan seorang negarawan, dia bukan juga seorang guru bangsa. Itu terkonfirmasi pada saat dia berjuang mati-matian untuk PSI. Yang ketiga, PSI adalah kapal terakhir atau harapan terakhir dari Jokowi untuk digunakan sebagai kendaraan politiknya. Dia merasa masih mempunyai pengaruh, mempunyai kemampuan logistik yang sangat kuat untuk mendukung PSI, dan PSI pun juga merasa welcome dengan kehadiran Jokowi. Karena PSI ini sudah quote-unquote dibeli oleh keluarga Jokowi. Kita ingat, hanya dalam waktu 2 hari, 3 hari, anak bungsu Jokowi dari masuk di PSI langsung jadikan ketua umum sampai sekarang. Yang keempat, bagi saya ini pertaruhan buat PSI. PSI apakah bisa mengkapitalisasi dukungan Jokowi untuk bisa masuk di parlemen, karena selama beberapa kali pemilu PSI selalu gagal masuk ke parlemen. Ya, ada beberapa di berbagai DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi, tapi tidak pernah bisa menembus ambang batas parlemen di tingkat pusat. Yang berikutnya, nomor kelima, saya harus mengatakan PSI tidak lagi menjadi partainya anak muda. PSI sudah keluar dari hitoh dasarnya sebagai partai harapan anak muda yang awalnya dikelola oleh generasi muda, milenial, Gen Z, tapi sekarang hanya sebagai partai biasa. Tidak mempunyai diferensiasi atau perbedaan yang nyata dengan partai-partai yang lain. Berikutnya bisa saya katakan, PSI tidak punya ideologi kepartaian. Ideologi PSI adalah Jokowisme, karena semua bertumpu dengan Jokowi. Makanya Jokowi memerintahkan PSI membajak beberapa kader partai untuk masuk, dan PSI meninggalkan proses partai dengan kultur kaderisasi. Sebagai contoh kita lihat PKS misalkan. PKS adalah partai kader yang mengkader partainya dari bawah. PDI Perjuangan juga partai kader. PSI tidak seperti itu. Dia membajak kader-kader partai lain, dan PSI hanya sekelompok kumpulan orang yang ingin berpikir instan. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan Jokowi, memang ya kita hanya bisa mengatakan wait and see. Apakah pengaruh Jokowi masih bisa sebagai booster untuk PSI? Karena dalam Pilpres tahun 2024, Pileg tahun 2024, PSI sudah mendeklarasikan partainya Jokowi ternyata gagal total masuk ke parlemen pusat. Ini masih bisa diuji untuk tahun 2029 apakah PSI mampu dengan membajak kader-kader partai-partai lain, dan tentu saja ini bukan pembajakan biasa, ini pembajakan dengan transaksional yang kita tidak tahu seperti apa. Tapi yang jelas PSI tidak lagi menjadi partai yang mengutamakan kaderisasi dari bawah. Ya, hanya mencari bibit-bibit yang sudah jadi di partai lain, kemudian diharapkan bisa mengembangkan PSI. Apakah ini berhasil? Wait and see. Yang jelas kita tahu, PSI adalah harapan terakhir Jokowi untuk melanggengkan politik dinasti keluarganya. Gibran tidak mempunyai partai yang legal form mendukung dia untuk tahun 2029.
Partai Golkar yang mengusung Gibran menjadi wakil presiden tahun 2024 tidak bisa diharapkan karena Gibran bukan kader partai dari Golkar sejatinya. Itu hanya kader partai Golkar titipan instan yang kemudian dipakai baju kuning hanya sesaat, kemudian menjadi Jokowi menggunakan Golkar hanya untuk stempel agar anaknya bisa maju. Dan saya yakin internal Golkar tidak bisa mengharapkan Gibran. Golkar adalah partai yang condong ke kekuasaan. Sudah pasti Golkar akan lebih condong apa kata Presiden Prabowo. Jadi kita bisa mengerti bahwa tidak ada harapan lain bagi keluarga Jokowi agar Gibran masih bisa running adalah dengan mendorong PSI. Ini adalah kapal satu-satunya, kapal terakhir atau harapan terakhir keluarga Jokowi untuk Gibran. Dan apakah ini bisa berhasil? Kita lihat nanti tahun 2028, 2029 akan kita lihat trennya seperti apa. Kalau pengaruh Jokowi masih kuat, Gibran masih menjadi alat untuk bargaining position, apakah bisa tetap menjadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi saya mengharapkan Presiden Prabowo untuk lebih realistis. Presiden Prabowo sudah 14 bulan menjadi presiden kita, dan kita melihat sekarang Presiden Prabowo sudah menjadi epicentrum kekuatan politik di Indonesia. Kekuatan Prabowo, pengaruh Prabowo sangat kuat sekarang. Artinya Pak Prabowo mau maju tahun 2029 tidak lagi harus mengandalkan dukungan dari Jokowi. Karena rakyat sudah berhasil diambil hati oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah berhasil membangun kekuatannya sendiri sehingga ini juga bisa menjadi kekhawatiran Jokowi bahwa kekuatan Prabowo yang semakin besar itu membuat bargaining keluarga Jokowi sangat lemah. Satu-satunya jalan adalah melalui PSI. Tapi ini juga masih menunggu apakah benar PSI bisa menjadi kendaraan atau alat bargaining politik keluarga Jokowi atau seperti yang lalu-lalu. Yang jelas dengan Jokowi sebagai panglima perang yang katanya mau keliling Indonesia, saya tidak tahu apakah kesehatannya bisa mendukung niat atau semangatnya itu ya, karena kelihatan sekali pada saat pidato di Rakernas PSI di Makassar beberapa waktu yang lalu dengan memakai pas sapu itu ikat kepala khas Makassar, wajah Jokowi berbeda dengan Jokowi pada saat menjabat presiden. Sudah seperti moon face, lebam-lebam, apakah ini pengaruh dari penyakit autoimun atau penyakit yang lain kita tidak tahu, tapi kekuatan dia sekarang semakin hari semakin melemah dan PSI juga harus sadar diri, tidak sekedar berhalusinasi bahwa seolah-olah Jokowi masih mempunyai pengaruh yang kuat. Waktu yang akan menguji apakah tekad dan totalitas Jokowi ini akan bisa berhasil atau hanya sekedar orasi yang sia-sia belaka. Karena kita lihat, kita bisa mengerti ya dengan PSI lah Pak Jokowi bisa tetap running atau tetap di arena perpolitikan di Indonesia. Karena partai-partai yang lain pasti akan lebih mengikut apa yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo. Dan saat ini Pak Prabowo sudah sangat kuat. Rakyat di belakang Presiden Prabowo. Artinya kalau nanti Presiden Prabowo selama 3 tahun, 4 tahun ke depan bisa tetap menjaga kepercayaan publik, kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo, ini menjadi modal yang sangat besar sehingga Presiden Prabowo bisa menentukan dengan siapa dia running untuk periode kedua atau bagaimana kehendaknya. Yang jelas kekuatan Prabowo yang semakin hari semakin kuat, semakin besar bisa
mengikat seluruh kekuatan politik, kekuatan institusi di berbagai strata, itu juga akan menjadi kekhawatiran Jokowi sendiri bahwa semakin lama pengaruhnya semakin surut dan semakin lama bargaining posisinya semakin melemah. Hanya PSI satu-satunya, dan ini pun belum pasti berhasil. Sekali lagi, wait and see. Ini menurut keyakinan saya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.